Kejadian 4 ayat 7 menuliskan, dosa mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Lapetach hadaat rofets ve'elecha teshukato ve'ata timshalbo. Apa sih artinya menggoda? Bahasa Ibraninya teshuka, desire. Menggoda artinya membuat kamu ingin. Lantas bagaimana kalau ingin? Kejadian 4 ayat 7 ini mengatakan, engkau harus berkuasa atasnya. Ve'ata timshal bo. Bahasan kita pagi ini masih berkaitan dengan Selasa pagi yang lalu, yaitu Mazmur 23 yang sudah kita belajari bersama. Jika Tuhan adalah gembalaku, aku tak perlu ingin. Bahwa jika Allah itu menjadi gembala kita, pengen, nggak sempet tuh. Bukannya nggak boleh ingin. Tapi ada banyak dosa yang datang oleh karena kita salah meresponi keinginan kita. Kita tergoda mengikuti apapun yang kita inginkan. Kita perlu menahan godaan dan secara bertanggung jawab melakukan reaksi pada saat impuls itu menyerang. Kita perlu mengatur keinginan kita dengan melakukan slow down. Luangkan waktu sejenak untuk bernafas, berdoa, memohon pertolongan Tuhan, mengingat bahwa Dia selalu memberikan jalan keluar dari dorongan keinginan yang memberatkan itu. Dosa Adam yang pertama bukan datang karena kebutuhannya. Dosa Adam yang pertama terjadi karena keinginannya. Keinginan yang tidak semestinya. Kejadian 2 ayat 16-17 menuliskan, lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon di dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Lalu apa yang terjadi? Ular datang ke Eden. Ingat, kalau ular bisa datang ke Eden, ular bisa datang ke rumahmu, ular bisa datang ke gerejamu. Ular di Eden menggoda manusia melalui istrinya. Di sini, ular dimunculkan sebagai manifestasi iblis yang menggoda Hawa, sehingga akhirnya manusia terusir dari Taman Eden. Maka pengertiannya adalah iblis dalam wujud ular. Yohanes 8 ayat 44 mengatakan, ia, iblis, adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta bapa segala dusta. Kita bandingkan dengan Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi ada korelasi antara ular yang tua, ular yang pertama di Taman Eden itu dengan iblis. Iblis adalah asal mula dosa di jagat raya. Dan bapak dari dosa, juga yang melakukan pembunuhan. Iblis ini yang menjangkiti manusia dengan dosa. Iblis menggunakan media ular untuk menghasut Hawa. Kita membaca dalam Kejadian 2 ayat 23 sampai Kejadian 3 ayat 5 tentang percakapan antara ular dan Hawa di Taman Eden. Lalu serangkaian interaksi percakapan dengan ular itu, Hawa melanggar perintah satu-satunya yang diberikan Tuhan kepada umat manusia yang baru itu. Namun, semua ini bukan salah Hawa semata. Semuanya ini terjadi karena keheningan Adam yang tidak meneruskan informasi secara benar atas perintah Allah bahwa tetapi pohon pengetahuan
yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Adam telah membicarakan perintah ini dengan istrinya. Oleh karenanya, perempuan itu memberikan komentar terhadap pembicaraannya dengan si ular. Namun kemudian sayangnya Hawa menjadi percaya pada perkataan ular. Dan hal ini diperparah ketika perempuan itu menawarkan buah terlarang itu kepada Adam dan Adam bungkam. Adam tidak mengoreksi tindakan istrinya itu. Bahkan Adam menuruti saja tawaran itu. Dan Adam pun turut memakannya. Di sini Adam mengkonfirmasi dosa istrinya dan akhirnya pasangan suami istri yang pertama ini jatuh ke dalam dosa. Kita baca ayatnya. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Bahasa Ibraninya venechmat, nechmat. Karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakan. Pada ayat 6 ini kita jelas melihat bahwa Adam mengkonfirmasi dosa yang diperbuat istrinya, maka ia pun turut berdosa. Bahkan dalam ilmu teologi baik Yahudi maupun Kristen, selanjutnya perbuatan ini disebut sebagai dosa Adam, bukan dosa Hawa. Dan perhatikan ada kata venechmat, dan itu sedap, menarik, menggiurkan, membuat keinginan. Kata ini berasal dari kata khamat, artinya mengingini, bernafsu, berhasrat. Jelas di sini bahwa dosa itu diawali dari keinginan, hasrat, nafsu. Dan hal ini menarik jika kita membandingkannya dengan salah satu perintah dan ditempatkan sebagai pamungkas dari 10 firman. Asyeret Hadefarim. Jangan mengingini sebagai firman ke-10. Nanti Anda baca secara lengkap Keluaran 20. Dan khususnya kita akan membaca Keluaran 20 ayat 17. Menuliskan demikian. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Lo tahmod beit re'echa. Jangan mengingini, jangan tergiur rumah tetanggamu. Lo tahmod eshet re'echa. Jangan tergiur, jangan mengingini istri tetanggamu. Ve'avdo, ve'amato, ve'shoro, ve'chamaro, ve'kol asher lere'echa. Jangan mengingini apapun, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Alkitab mencatat bahwa Adamlah yang tidak taat kepada Allah. Adam dan istrinya yang telah dibentuk dari tulang rusuknya itu, atau dari bagian dari dirinya, memakan buah dari pohon itu. Hawa yang lebih dulu memakan buah itu, setelah itu ia memberikan kepada suaminya. Dan suaminya itu tidak mengoreksinya. Kenapa? Karena ada rasa ingin. Dan peristiwa itulah yang menyebabkan masuknya dosa ke dalam dunia. Akibatnya, semua manusia turunan Adam menjadi memiliki tabiat dosa. Roma 3 ayat 23. Penyebutan dosa Adam adalah karena kemandatarisan Adam. Bahwa memang Kejadian 2 ayat 16-17 itu diberikan kepada Adam sebelum istrinya diciptakan. Lebih jauh lagi, di Taman Eden ada banyak makanan-makanan yang lain yang bisa dimakan. Adam hidup di dalam kerimpahan. Apakah Adam saat itu kelaparan? Tidak. Apakah Adam membutuhkan makanan sehingga harus memakan buah dari pohon yang dilarang itu? Perhatikan bagaimana ular itu
menggoda manusia melalui istri Adam. Apa sih yang menyebabkan mereka makan? Apakah karena lapar? Apakah karena kurang makanan? Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kok kami makan. Nah, si perempuan ini mengoreksi ular itu. Kemudian dia menambahkan satu firman. Tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Kemudian terjadilah interaksi dengan ular itu dan ular itu mengoreksi apa yang dikatakan oleh Hawa istri dari Adam ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, ayat 5 ini kita baca dengan baik-baik, perhatikan. Ular itu kemudian berkata, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka. Kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Di ayat 5 ini jelaskan, manusia terperdaya dengan godaan untuk apa? Untuk ingin menjadi seperti Allah. Perhatikan bahwa manusia jatuh ke dalam dosa bukan karena lapar pengen makan, tetapi ingin menjadi seperti Allah. Kalau hanya kebutuhan untuk makan, itu mungkin nggak apa-apa. Tapi inginnya apa sih? Kamu akan menjadi seperti Allah. Seperti apa yang dikatakan iblis itu. Dalam filsafat Yahudi, dosa keinginan Adam menjadi seperti Allah ini disebut dengan istilah kitset bintiot. Harfiahnya dosa mencabut pohon. Maksudnya adalah keinginan Adam yang ingin seperti Allah tidak digambarkan dengan ungkapan memakan satu buah saja. Karena ingin seperti Allah, Adam menjadi tamak. Seolah-olah Adam mencabut pohon itu dan menelan seluruhnya. Demikian maksud istilah kitset bintiot. Dan demikianlah maksud dari dosa yang berasal dari ingin. Ingin yang tidak semestinya. Ingin yang membuat kita tamak dan lupa diri. Perhatikan bahwa dalam 10 firman, Aseret Hadefarim, keinginan ditempatkan sebagai perintah yang terakhir. Keluaran 20 ayat 2-17, ringkasannya demikian. Perintah yang pertama, jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Perintah yang kedua, jangan ada berhala, jangan membuat patung-patung untuk disembah. Perintah yang ketiga adalah perintah untuk menguduskan nama Allah. Perintah yang keempat, perintah memelihara hari Sabat. Perintah yang kelima, perintah menghormati orang tua. Perintah yang keenam, jangan ada pembunuhan. Yang ketujuh, jangan ada perzinahan. Yang kedelapan, jangan melakukan pencurian. Yang kesembilan, jangan melakukan kesaksian palsu. Dan perhatikan yang ke-10, jangan mengingini lo tahmot. Mengingini apa? Rumah tetanggamu, istri tetanggamu, dan apapun yang dimiliki tetanggamu. Yang menjadi gong dari 10 firman itu adalah jangan ingin. 2 minggu yang lalu, saya memberikan tanggapan pada sebuah film dokumenter di Netflix, In the Name of God, A Holy Betrayal. Kedesha, Secret Prostitute di dalam gereja. Pastor-pastor dari sekte-sekte sesat di Korea itu, mereka sakti-sakti. Bisa membuat jemaat rebah, disentuh rebah. Bisa melakukan manifestasi roh kepada jemaat-jemaatnya. Dan bisa melakukan mukjizat.
bisa menyembuhkan orang sakit bahkan. Wow. Dan saya yakin awal pelayanan mereka mulanya baik. Tetapi bagaimana menjadi tidak baik ketika gerejanya berubah menjadi kerajaan dan dia menjadi penguasa tunggal di gerejanya. Dan dia menjadi dewa Baal yang melampiaskan keinginannya secara brutal sehingga dialah yang menjadi Tuhan di gerejanya. Di Indonesia bukan tidak mungkin terjadi. Hati-hati pada fenomena itu. Hal yang sama bisa terjadi pada pemimpin-pemimpin gereja yang memiliki kekuasaan absolut dan didewakan dan dikultuskan dan dianggap holy gara-gara pastor itu mengangkat tangan, menumpangkan tangan, dan jemaat-jemaat menjadi rebah. 2 Korintus 11 ayat 14 menuliskan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa masuk ke Taman Eden. Jadi gampang banget masuk ke gerejamu. Menjangkiti pastor yang kamu puja itu. Keinginan menjadi seperti Allah pernah dialami oleh Adam. Dan itu menyebabkan kematiannya. Kejatuhan Hillel ben Shakhar pun demikian. Alegorinya ada dalam Yesaya pasal 14. Ayat ke-14 menulis, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Lalu kemudian, apa konsekuensi dari ciptaan yang ingin menyamai penciptanya? Ayat 15 menuliskan, sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Jadi inilah keinginan menjadi seperti Allah, seperti yang dilakukan oleh Adam, termasuk yang dilakukan oleh Hillel bin Shakhar, adalah justru masuk ke dalam dunia orang mati. Sheol. Di dalam perjanjian baru, kita juga diperingati tentang bahasa keinginan ini. Yakobus 1 ayat 14 menuliskan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ki im yenuseh kol ish beta'avat nafsu asher tesitehu utefatehu. Semua orang Kristen sering berjuang untuk mengendalikan dorongan dosa mereka. Kita ingin melakukan hal yang benar, tetapi terkadang godaan dosa begitu kuat. Seperti yang ditulis dalam Yakobus 1 ayat 14 ini. Bahkan Rabi Saul bergumul tentang masalah ini. Ia mengatakan, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Roma 7 ayat 15. Selain Paulus, ada banyak sekali contoh orang-orang di dalam Alkitab yang mengasihi Tuhan, tapi terkadang juga kesulitan mengendalikan keinginan mereka. Maka itu hal yang pasti akan terjadi juga pada diri kita masing-masing. Adam dan Hawa adalah contoh nyata yang pertama ketika mereka menyerah pada dorongan keinginan menjadi seperti Allah. Yang sebenarnya itu adalah hal yang melawan Tuhan dan percaya kepada kebohongan ular, bahwa buah dari pohon pengetahuan itu tidak akan membunuh mereka. Meskipun kita mungkin tidak mendengarkan ular secara audible dalam artian literal, sesungguhnya kita masih jatuh ke dalam skema pengikatan iblis yang sama. Iblis bisa menyerang masuk kepada keinginan kita dengan datang sebagai iklan, kemudian tampilan-tampilan pakaian-pakaian keren yang digunakan oleh selebgram, dan macam-macam cara-cara yang lain. Iblis mungkin telah mengubah metodenya, yang lebih pakai IT mungkin sekarang,
untuk membuat kita berbuat dosa. Tetapi ia masih melakukan dengan tekad yang sama seperti yang dia miliki sejak awal di Taman Eden itu. Bahwa iblis selalu menggoda manusia melalui keinginannya. Ingin kaya, korupsi deh. Ingin famous, setelah jadi famous, jadi sombong. Ingin kaya, menipu. Ingin bini atau suami orang, selingkuh. Ingin kuasa, melakukan cara-cara korup untuk menjadi pejabat. Dan macam-macam cara berdosa yang awalnya didorong oleh keinginan menjadi lebih. Mengapa kita terus ingin berbuat dosa? Karena kita adalah daging dan darah. Kita sangat cenderung menyerah pada keinginan untuk berbuat dosa. Entah itu berbohong kepada orang tua, entah itu nyontek saat ujian, membelanjakan uang secara berlebih, atau naksir, atau bernafsu terhadap orang yang kita anggap seksi, cakep, menarik, padahal dia milik orang. Matius 26 ayat 41, Tuhan Yesus bersabda, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah." Kita memiliki kekuatan di dalam Kristus dan dapat mengatasi apapun selama kita memutuskan untuk melawannya. Filipi 4 ayat 13. Meskipun pada dasarnya kita adalah makhluk yang memiliki tabiat dosa, bukan berarti orang Kristen memiliki alasan untuk berbuat dosa secara terus-menerus. Maka kita bersama harus men-setting ulang terhadap respon otomatis Anda ketika Anda meresponi keinginan yang mungkin tiba-tiba datang. Jika kita menginginkan sesuatu, kita menyerahkan keinginan itu ke tangan Tuhan dan meminta Dia untuk mengambilnya. Tapi ini pun lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, bukan? Ngomong sih gampang. Sebab mengendalikan keinginan itu sulit. Ketika seorang telah tergiur sesuatu, ia sulit mengendalikannya. Minggu lalu kita bersama sudah mempelajari Mazmur pasal 23 yang menyatakan bahwa Raja Daud telah berhasil mencapai titik kerohanian. Dia tidak lagi dikuasai oleh keinginan. Daud tercatat banyak berbuat dosa. Sombong akan kemenangannya dengan mengadakan sensus sebagai tanda kehebatannya. Bahkan Daud dicatat pernah mengambil istri orang dan membunuh suaminya. Lah, kok cerita ginian dicatat sih di Alkitab? Makanya Alkitab itu jujurnya brutal banget. Hal-hal semacam ini kok dicatat? Jadi, kisah-kisah buruk yang ditulis di dalam Alkitab menjadi contoh bagi pembelajaran kerohanian generasi-generasi selanjutnya. Kisah-kisah Daud yang dulu pernah berbuat jahat menjadi suatu pelajaran yang besar bagi umat di generasi selanjutnya. Bahwa Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung mengakui kesalahannya dan bertobat. Kemudian Daud bisa memanage keinginannya itu. Dan di dalam kesaksiannya di Mazmur pasal 23, merujuk pada suatu tingkatan rohani yang dia bisa menang atas keinginan-keinginannya itu. Kita baca lagi ayatnya ya. Mazmur 23 ayat 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mishmor le David, Adonai Roy, lo eksar. Terjemahan dua bahasa Inggris ini menarik sekali dan saya sangat menyetujui cara penerjemahannya. King James menuliskan, "The Lord is my shepherd, I shall not want." NIV-nya menulis, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." Ayat 1 ditulis dalam bahasa Ibrani, Adonai Roy lo eksar.
Kalau Tuhan gembalaku, aku tidak akan berada di dalam suatu kebutuhan. Jadi frasa kedua ini saya terjemahkan secara bebas, aku tak perlu ingin. Betapa indahnya ketika kita ada di dalam titik kedekatan dengan Allah. Persis seperti yang Daud tuliskan di dalam ayat 1 ini. Tidaklah salah seorang memiliki keinginan atau cita-cita dan berdoa memohon kesuksesan. Namun keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita seringkali mendorong kita untuk menjadi tamak, untuk merampas apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan sering pula kita ragu akan keinginan dan kebutuhan. Do I really need this or just want it? Terhadap Mazmur 23, ini adalah pasal yang sangat spesial buat saya. Bukan soal kata-katanya yang indah, tetapi saya memperhatikan setiap saya mengkhotbahkannya, membawanya di dalam suatu pelajaran di hadapan jemaat Tuhan, apa yang terjadi? Saya justru ditempatkan di dalam suatu ujian untuk sungguh-sungguh belajar dan berserah kepada kebaikan Tuhan sebagai Sang Gembala yang menyediakan apa yang kita perlukan. Selasa pagi yang lalu, saya membawakan pasal ini. Apa yang terjadi? Di pagi itu juga, saya menjadi orang yang paling miskin, tanpa kekuatan. Dan itu menekan saya, yang membuat saya tidak punya harapan lain selain hanya bersandar kepada kebaikan Tuhan. Namun melaluinya, saya diajar kembali pada kedekatan dalam tahap yang seperti Daud alami. Bahwa sesungguhnya Allah sebagai gembala kita tahu apa yang kita butuhkan. Perhatikan lagi narasi Mazmur pasal 23 ini. Ketika Tuhan menjadi gembala, justru dialah yang melayani kita. Mazmur 23 ayat 2 selanjutnya menuliskan, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Perhatikan, Mazmur 23 ayat 2-5 ini menuliskan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita bahwa Tuhan mengasihi kita lebih dulu. Tuhan melayani kita lebih dulu. Tuhan menekukkan lututnya lebih dulu. Anda yang merasa mengasihi Tuhan, merasa hidup saleh, lalu Anda memilih hidup untuk melayani Tuhan, tapi kebayang nggak sih? Justru selama ini kitalah yang dilayani oleh Tuhan. Di dalam keadaan saya yang miskin Selasa pagi yang lalu, saya kemudian menyadari ini dan menjadi tertawa. Dan kemudian saya hanya memasrahkan diri saya kepada kebaikan Tuhan. Perkataan Yevarechecha Adonai, the Lord bless you. Tuhan memberkatimu. Bahwa kata Yevarechecha itu berhubungan dengan kata berek, lutut. Yang ini divisualkan secara dramatis oleh Tuhan Yesus pada saat Ia akan melakukan perjamuan yang terakhir sebelum Dia melakukan sengsara salib. Tuhan kita, Allah yang inkarnasi, menekukkan lututnya. Kemudian Ia membasuh kaki murid-muridnya. Tuhan Yesus Sang Raja Semesta melayani pencucian kaki. Seperti yang ditulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi
dan ia membasuh kaki murid-muridnya. Lalu ia menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yesus Allah yang inkarnasi. Allah yang adalah gembala, yang dikenal oleh Raja Daud di Perjanjian Lama. Dia memeragakan bahwa dia sungguh-sungguh Allah yang melayani umatnya. Bahwa dia sendiri menekukkan lututnya, membasuh kaki murid-muridnya. Dia melayani kita persis yang ditulis dalam Lukas 22 ayat 27. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi aku berada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Pelayan yang menekukkan lututnya. Allah yang maha mulia menekukkan lututnya bagi kamu. Tuhan Yesus gembala kita. Ia melayani kita lebih dahulu. Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Anohi hu haroe hatov. Haroe hatov jiten et natsho beat sono. Ketika hari ini para pemimpin jemaat, pastor-pastor itu menyukai penampilan dan kekuasaan lahiriah. Pastor-pastor yang artinya gembala itu, yang ngetop-ngetop itu biasanya didampingi oleh asisten, bahkan bodyguard, menunjukkan bahwa dia adalah pastor yang top. Sesungguhnya pastor yang demikian sedang menampakkan kepentingan dan pengaruh duniawi. Dengan bergaya seperti itu, pastor-pastor itu sedang merendahkan jabatan mereka. Dan ini merupakan suatu tanda kemunduran. Seperti halnya bangsa Israel yang meminta seorang raja untuk memerintah mereka seperti pada segala bangsa-bangsa lain di sekitarnya, padahal Tuhan adalah raja atas mereka. Tuhan Yesus adalah pastor yang sesungguhnya. Di masa inkarnasinya, ia datang sebagai hamba yang melayani. Dia menekukkan lututnya, melayani domba-dombanya, tanpa bodyguard, tanpa asisten. Kita perlu belajar untuk menjadi besar di dalam iman, melihat teladan Kristus dalam kerendahan hatinya dan wataknya yang saleh, hikmat, penguasaan diri, kesabaran, dan kasih. Pada menjelang akhir pelayanannya di bumi, dia mengajarkan sesuatu yang besar, yang menjadi teladan dalam pelayanan dan gaya hidup para muridnya. Pada saat para murid sudah duduk atau berbaring di atas bangku, mungkin dengan bersandar dengan siku tangan kiri seperti ini, dan kepala masing-masing menghadap di sebuah meja makan, namun tampaknya Tuhan Yesus melakukan hal yang lain. Tuhan Yesus beranjak dari meja perjamuan itu, kemudian ia menanggalkan jubahnya. Kemudian ia mengenakan pakaian budak yang rendah, pakaian yang dianggap hina. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Ini adalah suatu sikap yang nyata. Ia sedang melepaskan keguruannya, derajatnya yang lebih tinggi daripada murid-muridnya. Ia mengambil peran sebagai hamba, budak bagi murid-muridnya sendiri. Bahkan Tuhan Yesus, pastor yang asli itu, membasuh kaki dan dia menekukkan lututnya. Itulah bedanya pastor yang asli, yaitu Tuhan Yesus, dengan pastor-pastor gadungan hari ini. Pastor-pastor hari ini, pastor-pastor yang besar, mengunjungi cabang-cabang gerejanya dengan bodyguard. Mereka dikelilingi para asisten. Berjalan seolah-olah pejabat negara yang gak gampang disentuh sembarang orang. Dia hanya bisa dilihat di podium ketika berkhotbah. Walaupun dia bisa bermukjizat dan bahkan bisa membuat orang-orang rebah. Hal ini nggak perlu heran dan Anda nggak usah takjub dengan pastor-pastor semacam ini. Ingat bahwa iblis bisa
merupakan dirinya sebagai malaikat yang terang. Pastor yang benar adalah pastor yang menekukkan lututnya melayani domba-dombanya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai gembala yang benar adalah keadaan titik kerohanian yang dialami oleh Raja Daud. Ketika ia mengatakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan gembalaku, ingin, nggak sempet tuh. Apa yang kita inginkan lagi, jikalau Tuhan Sang Gembala itu sudah menekukkan lututnya untukmu? Ingat, manusia pertama jatuh karena dosa ingin. 10 firman Allah, perintah ke-10 yang terakhir, yang pamungkas mengatakan, jangan ingin. Keinginan itu ada di pusat ego kita. Terhadap setiap keinginan, kita perlu mengujinya dan mengaturnya. Dengan tentu selalu memohon pimpinan Roh Kudus. Jadi ujilah setiap keinginan-keinginan kita dan jangan kita membiarkan jatuh kepada keinginan-keinginan yang tidak pada tempatnya. Beshem Ha'af, Vehaben, Veruah Kodes, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin.